Salam sejahtera, semoga jiwa kita makin kuat dan semangat dalam menjalani hidup di tengah banyak kesulitan, kesukaran, sakit penyakit, kesesakan hidup. Kita mendalami tentang jiwa yang kuat dengan membaca Ibrani 6 ayat 19. Pengharapan itu adalah sauh yang kuat dan aman bagi jiwa kita yang telah dilabuhkan sampai ke belakang tabir. Menurut Kamus Bahasa Indonesia, jiwa adalah roh manusia yang ada di dalam tubuh dan menyebabkan seseorang hidup atau nyawa, seluruh kehidupan batin manusia yang terjadi dari perasaan, pikiran, angan-angan, dan sebagainya. Jiwa itu sesuatu yang menjadi sumber tenaga dan semangat, perasaan batin, kesadaran, selera badani. Dalam Ibrani 6 ayat 19 dikatakan ada jiwa yang kuat. Bagaimana jiwa bisa menjadi kuat dan bagaimana bisa menjadi lemah? Jiwa bisa menjadi kuat kalau orang sadar dirinya dicintai dan diinginkan Tuhan. Jiwanya menjadi lemah kalau orang sadar dirinya tidak dicintai dan diinginkan oleh Allah. Jiwa yang kuat adalah jiwa yang teguh kokoh, tidak mudah kecewa, kehidupan yang tegar dan bahagia karena dicintai Tuhan. Seorang bisa gagal dalam usaha bisnis, mengalami kerugian, dan menjadi sangat sedih, tidak sanggup menerima kenyataan. Tetapi dia terus berusaha. Bisnis kemudian mulai menguntungkan. Dan makin lama makin tahu pola kerja. Usaha semakin menguntungkan. Dari gagal rugi kemudian terus berusaha. Inilah jiwa yang teguh, kuat, kokoh, tidak mudah putus asa. Ketika untung dan menjadi kaya, makin lama kebahagiaan dirasakan biasa-biasa saja dan semakin hambar, jiwa terasa kosong, tanpa makna hidup, jiwa melemah. Kekayaan materi bagi orang ini tidak menjamin jiwanya menjadi kuat. Jiwa yang kuat jika orang punya pengharapan pada Tuhan. Pada saat rugi, gagal, jiwa terus berpengharapan pada Tuhan dan tetap kuat. Ketika untung terus, kaya, tetap berpengharapan pada Tuhan, bukan pada materi, uang. Inilah yang dimaksud jiwa yang kuat dalam pengharapan pada Tuhan. Jika orang tidak berpengharapan pada Tuhan, tapi pada materi, maka ketika materi hilang, ia sangat putus asa. Tetapi ketika materi banyak, juga ketakutan jika tiba-tiba materinya bisa hilang. Orang yang tidak berpengharapan pada Tuhan memberi makan pada jiwanya dengan materi, kekayaan, serta apa yang disediakan dunia, bukan dengan cinta Tuhan. Orang yang berpengharapan pada Tuhan, maka Tuhanlah yang mengisi, memberi makan dan menguatkan jiwa dengan kasih-Nya. Seperti dinyatakan dalam Mazmur 138 ayat 3. Pada hari aku berseru, Engkau pun menjawab aku. Engkau menambahkan kekuatan dalam jiwaku. Tuhanlah yang memberi sukacita kepada jiwanya. Mazmur 86 ayat 4. Pengharapan pada Tuhan membuat orang selalu bersyukur pada Tuhan. Apapun keadaannya, baik sakit maupun sehat, baik gagal maupun sukses. Terus bersyukur pada Tuhan yang pasti dalam janji-janjinya. Pengharapan itu berarti sabar menanti janji Tuhan. Seperti Abraham
menanti janji Tuhan 25 tahun sampai Ishak lahir. Pengharapan itu digambarkan seperti sauh yang kuat dan aman bagi jiwa. Allah adalah sauh yang kuat, aman, dipercayai janjinya, tidak meleset, setia pada janji. Jiwa menjadi makin kuat karena berharap pada Allah yang tepat janji. Berharap pada kekayaan materi manusia tidak menguatkan dan tidak aman bagi jiwa. Kekayaan materi manusia bisa hilang, tidak kokoh. Ketika uang, kekayaan materi hilang, jiwa kita menjadi lemah. Kalau pengharapan pada Allah kokoh, saat uang materi hilang atau berkurang, jiwa kita tetap kuat berharap pada Allah. Sama seperti Abraham, pada saat belum mempunyai anak, tetap berharap pada Tuhan, bukan pada anak. Setelah diberi anak, Abraham tetap berharap pada Tuhan, bukan pada anaknya. Oleh sebab itu, ketika Tuhan meminta Abraham menyerahkan anaknya sebagai korban, Abraham melakukannya. Orang yang jiwanya kuat berpengharapan pada keselamatan kekal, tetap setia pada Yesus dalam iman dan kasih. Jiwa yang kuat terjadi ketika teguh bersekutu dengan Tuhan, teguh pada ajaran Tuhan, tidak menyimpang. Jiwa yang kuat mempunyai harapan besar bahwa mereka akan berhasil dalam perjuangan iman dan akan memperoleh keselamatan. Jiwa yang kuat adalah orang-orang yang berlari, mencari tempat perlindungan dalam Tuhan untuk menjangkau pengharapan di masa depan mereka. Tuhan adalah tempat perlindungan bagi semua orang berdosa yang mempunyai hati lari kepada Tuhan. Bahkan sekalipun mereka adalah orang yang paling berdosa. Penghiburan dari Allah sangat kuat untuk menopang jiwa umatnya. Walau ada pencobaan-pencobaan yang paling besar, penghiburan dari dunia terlalu lemah untuk menopang jiwa ketika kita menghadapi pencobaan berat dan besar, penganiayaan, kedukaan karena kematian. Penghiburan dari Tuhan sangat kuat menopang jiwa dan tiada bandingnya. Jiwa kita menjadi tenang, tidak takut, dan hidup menjadi tentram, seperti ungkapan KJ 402 ayat 2. Ku perlukan juru selamat karena imanku lemah. Hiburannya menguatkan, sungguh tiada bandingnya. Maka jiwaku tenang, takkan takut dan enggan, bila Tuhanku membimbing, ku di malam pun tentram. Jiwa bisa digambarkan seperti kapal di tengah laut yang mudah diombang-ambingkan oleh gelombang dan terancam akan terhempas. Penghiburan, harapan, anugerah, dan kebahagiaan jiwa kita adalah barang-barang berharga yang mengisi kapal ini. Surga adalah pelabuhan tujuan pelayaran kita. Godaan, penganiayaan, dan penderitaan adalah angin dan gelombang yang mengancam akan membuat kapal kita karam. Kita perlu sauh untuk membuat jiwa kita kuat dan aman. Sebab kalau kita tidak kuat, kita akan senantiasa terancam bahaya. Sauh itu adalah hidup kekal yang disediakan Allah. Jika Yesus menjadi tujuan dari pengharapan itu, maka jiwa kita teguh
harapan yang paling menyegarkan dan menghibur adalah harapan hidup kekal. Harapan pada hidup kekal harus menjadi sauh yang kuat dan aman bagi jiwa kita. Jiwa menjadi lemah kalau keinginan daging dibiarkan melawan jiwa. 1 Petrus 2 ayat 11. Kamu menjauhkan diri dari keinginan-keinginan daging yang berjuang melawan jiwa. Jiwa akan tetap kuat jika kita menjauhkan diri dari keinginan-keinginan daging yang berjuang melawan jiwa. Dalam kehidupan sehari-hari, iblis menggunakan keinginan daging, keinginan dunia untuk merusak, membinasakan jiwa manusia. Membinasakan jiwa adalah dengan menjatuhkan manusia dalam dosa. Orang yang mengikuti cara hidup dari iblis akan merusak jiwa dan mematikan jiwa. Jiwa menjadi lemah dan mati. Berarti tidak ada semangat melakukan kebaikan, kebenaran, damai, keadilan. Tapi semangat melakukan kedagingan yang jahat, buruk, benci, takut, khawatir, dendam, hidup sia-sia, tidak bermakna, hampa, hambar, kosong, dan lain-lain. Orang beriman adalah umat yang dipilih Allah, diminta untuk menjauhkan diri dari dosa-dosa. Dosa itu berjuang melawan jiwa, menghancurkan jiwa sehingga moral manusia hilang. Dosa melemahkan dan membuat lesu jiwa, merampas ketentraman dan damai sejahtera. Dosa merendahkan derajat serta menghancurkan martabat jiwa, menghambat kesejahteraan dan mencampakkan hidup kita ke dalam kesengsaraan kekal. Nafsu kedagingan, cabulan dan hawa nafsu paling menjijikan bagi Allah dan merusak jiwa manusia. Allah memberikan hukuman berat jika orang jiwanya mati karena dosa-dosa semacam ini. Orang percaya harus melakukan segala sesuatu untuk membuat orang berdosa berbalik dari jalan yang sesat. Persekutuan Kristen harus memberi prioritas bagi keselamatan jiwa seseorang saudara yang jatuh dalam dosa. Yakobus 5 ayat 20. Ketahuilah, barang siapa membuat orang berdosa berbalik dari jalannya yang sesat, ia akan menyelamatkan jiwa orang itu dari maut dan menutupi banyak dosa. Kasih persaudaraan, mengampuni dosa, dapat membawa orang yang sesat kembali ke jalan lurus. Orang beriman diharapkan untuk berusaha keras, mengupayakan pertobatan bagi sesama, agar jiwanya makin kuat, jiwanya selamat. Amin. Mari kita berdoa. Ya Tuhan, buatlah jiwa kami makin kuat dan bersemangat dalam menjalani hidup di tengah banyak kesulitan, kesukaran, sakit, penyakit, kesesakan hidup. Pengharapan kami pada Tuhan makin kuat dan selalu bersyukur pada Tuhan apapun keadaan kami. Berilah penghiburan dari Allah yang menopang jiwa kami. Mampukan kami mengajak orang yang tersesat kembali ke jalan yang lurus, agar jiwa makin kuat dan selamat. Dalam Yesus kami berdoa. Amin.